Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengunggah dokumen karya ilmiah ke dalam reduksi Wuppertal Toolbar. Baik, langsung saja silahkan Anda membuka web browser Anda. Kemudian ketik URL dari reduksi Wuppertal Toolbar, repo.wuppertal.toolbar.ac.id. Kemudian tekan enter. Setelah Anda masuk di bagian home atau bagian awal dari reduksi Wuppertal Toolbar, silahkan Anda klik login. Kemudian masukkan username dan password yang telah Anda miliki. Nah, pada saat Anda masuk ke halaman Manage Deposit setelah Anda login, maka silahkan Anda mengklik New Item. Nah, pada langkah selanjutnya, pada bagian Type atau tipe, Anda diminta untuk memilih tipe item yang akan Anda unggah. Di sini ada beberapa tipe item yang dapat Anda pilih. Yang pertama, artikel. Ketika Anda memiliki artikel dalam bentuk artikel jurnal ilmiah, Anda bisa masukkan dengan memilih artikel, atau Anda memiliki tulisan dalam sebuah buku yang ditulis dalam satu bab misalnya, atau satu section dalam sebuah buku, Anda bisa memiliki book section. Atau jika Anda memiliki sebuah laporan yang belum diterbitkan, misalnya dalam bentuk laporan penelitian atau laporan pengabdian, Anda bisa memilih monograf. Atau Anda memiliki paper dalam bentuk proceeding, bisa Anda memilih conference or workshop. Atau Anda pernah menjadi seorang pemateri dalam sebuah conference atau workshop, ya maka Anda bisa memilih conference or workshop item. Atau Anda memiliki sebuah buku yang pernah Anda terbitkan, Anda bisa memilih buku pada tipe item. Kemudian jika Anda ingin mengupload atau mengunggah karya berupa skripsi, tesis, disertasi, Anda bisa memilih tesis. Atau Anda memiliki sebuah paten, Anda bisa memilih paten. Dan kemudian masih ada beberapa lagi jenis tipe item yang bisa Anda pilih, yang bisa Anda unggah ke reduksi Wuppertal Toolbar. Baik, kita akan melihat apa-apa detail yang dibutuhkan pada beberapa item tipe ini. Yang pertama, artikel. Ya, untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke langkah upload, tapi kita langkahi dulu ya. Kita ingin melihat kira-kira apa-apa details atau apa-apa hal-hal yang dibutuhkan ketika kita hendak mengupload atau mengunggah dokumen karya ilmiah jika item tipe yang dipilih adalah artikel. Kita langsung klik detail saja. Nah, untuk artikel yang perlu kita isi atau kita perlu lengkapi adalah yang pertama, title ya. Jadi semua jenis tipe item yang kita pilih, pasti yang pertama akan diarahkan kita untuk menulis judul dari tipe item tersebut. Nah, silahkan Anda mengisinya dengan format title case atau semua huruf depan besar, kemudian diikuti dengan huruf kecil, kecuali kata penghubung seperti dan, dari, ke, pada, untuk, dan sebagainya. Kemudian silahkan isi di bagian abstrak. Jadi kolom abstrak ini silahkan isi dengan abstrak dari artikel Anda. Kemudian untuk bagian kolom creators, silahkan masukkan semua nama pengarang ya, atau penulis dari artikel yang Anda miliki. Yang perlu diperhatikan pada bagian creators, nama belakang dimasukkan atau di-input atau diisi pada family name ya, dan hanya mengandung satu suku kata. Sedangkan pada given name adalah nama depan yang bisa lebih dari satu suku kata. Misalnya, saya berikan contoh untuk nama saya,
nama saya Ikrar Taruna Syah karena nama belakang saya adalah Syah yang terdiri dari satu suku kata, maka saya ketik Syah. Ya. Kemudian untuk given name, silahkan isi nama depan Anda. Misalnya Ikrar Taruna. Ya. Kemudian untuk kolom selanjutnya, ya, kolom kedua, ketiga, keempat, ini jika artikel yang Anda masukkan memiliki pengarang lebih dari satu. Nah, jika autor atau pengarang lebih dari 4 orang, maka silahkan ketik input rows untuk menambah jumlah row atau jumlah nama yang bisa Anda masukkan. Untuk corporate creators ini dilewati saja, contributors juga dilewati. Kemudian silahkan Anda memilih di mana tempat file ya, atau dokumen ini akan ditempatkan, atau biasanya berdasarkan prodi di mana Anda berada. Misalnya saya berada di prodi agribisnis, maka saya pilih ya agribisnis. Kemudian untuk publication details ini untuk reference ya, apakah artikel Anda ini telah dilakukan proses review, silahkan Anda klik ya yes jika iya dan no jika tidak. Kemudian untuk status silahkan pilih apakah artikel Anda masih dalam proses penerbitan in press atau sudah publish ya, sudah terbit ya, silahkan pilih publish ya, atau masih dalam bentuk submitted, silahkan pilih submitted ya, atau misalnya artikelnya tidak terpublish, silahkan pilih unpublish ya. Kemudian untuk journal or publication title ya, silahkan isi judul dari jurnal di mana Anda memasukkan artikel ya. Kemudian ISSN dari jurnal yang Anda tempati menerbitkan artikel ya. Kemudian publisher ya, atau penerbit dari jurnal tersebut apa ya, ini bukan nama jurnal ya, tapi penerbit. Misalnya untuk artikel atau jurnal internasional ya, ada beberapa penerbit yang biasanya melakukan penerbitan, misalnya John Wiley and Sons atau Springer Link atau Elsevier, dan masih banyak jenis penerbit lainnya. Kemudian untuk official URL, silahkan Anda masukkan URL dari penerbitnya, atau Anda bisa masukkan URL dari halaman depan artikel Anda jika artikel Anda telah diterbitkan secara online. Namun jika tidak, silahkan dikosongkan saja. Kemudian pada bagian volume, ini Anda masukkan volume berapa dari artikel tersebut yang telah diterbitkan pada sebuah jurnal ya, silahkan Anda mengisi dengan volume keberapa, nomor berapa, kemudian halaman berapa hingga halaman keberapa. Kemudian pada date ini silahkan masukkan tahun kapan artikel Anda diterbitkan. Kemudian date tipenya silahkan pilih publication ya, sini. Kemudian identification number, silahkan masukkan DOI dari artikel Anda jika artikel Anda memiliki nomor DOI. Nah, kemudian setelah itu ya, jika di scroll ke bawah ini ada kontak email address, silahkan masukkan alamat email Anda dan kemudian Anda silahkan mengklik next. Ini isian untuk artikel ya, jenis artikel, item tipe artikel. Kemudian bagaimana jika tipe item tipenya itu lain ya, misalnya kita kembali book section, kita pilih yang kedua book section. Nah, kemudian kita pilih details untuk melihat apa-apa saja keperluan yang dibutuhkan dalam mengunggah book section ya. Pertama, judul dari book sectionnya ya, atau bab di mana Anda menulis pada sebuah kompilasi buku. Kemudian setelah itu masukkan abstraknya jika ada ya, jika tidak dilewati saja ya. Untuk book section biasanya tidak memiliki abstrak sehingga silahkan Anda lewati. Kemudian untuk creators name ini silahkan Anda masukkan ya, siapa-siapa penulis ya. Yang perlu diperhatikan tadi ya, family name ini merupakan nama belakang dari penulis dengan jumlah
nama hanya satu suku kata. Kemudian nama depan ya semua sisa nama depannya dimasukkan di kolom given name. Kemudian selain dari itu dilewati ya semua. Kemudian di bagian division silakan memilih division atau program studi di mana tempat Anda akan menyimpan file tersebut. Kemudian untuk bagian publication detail ini sama dengan artikel ya. Kurang lebih sama dengan artikel. Yang pertama Anda harus mengisikan apakah book section ini sudah di review melalui proses review atau tidak. Jika iya silahkan klik next, jika tidak silahkan klik no. Kemudian setelah itu untuk statusnya apakah dia terpublish atau tidak ya, atau sementara dalam proses penerbitan increase atau masih dalam proses submit ya, silahkan Anda pilih. Kemudian page range-nya ya dari halaman berapa book section tersebut hingga halaman keberapa pada sebuah buku ya, pada buku yang telah diterbitkan. Kemudian judul dari buku ya di mana tempat book section tersebut diterbitkan. Kemudian jika memiliki volume silahkan diisi, jika tidak bisa dilewati. Untuk publication of place of publication ini tempat di mana penerbit melakukan publikasi, silakan diisi jika ada informasi tentang itu. Jika tidak ada informasi tentang itu Anda bisa melewatkan. Nah, ini yang harus Anda isi adalah publishernya siapa ya. Lembaga yang mempublikasi atau menerbitkannya ini harus Anda isi. Kemudian setelah itu jumlah halaman dari buku ya yang telah diterbitkan tadi, tempat dari book section tersebut. Kemudian ya DOI jika book section tersebut memiliki DOI atau buku tersebut memiliki DOI. Kemudian ISBN jika memiliki nomor ISBN. Kemudian di kolom date ini Anda harus menuliskan waktu atau tahun penerbitan dari book section ya, atau buku tempat book section berada ya. Kemudian ya official URL jika buku tersebut atau book section tersebut diterbitkan secara open access misalnya atau secara online ya, meskipun dia dalam bentuk closed access bisa juga ya, silahkan masukkan URL dari book section atau buku ya, tersebut. Kemudian ke bawah lagi ini ada kontak email, silahkan Anda isi. Kemudian setelah itu silahkan Anda klik next. Ini untuk book section ya, detail untuk book section. Kemudian kita kembali lagi ke tipe item. Nah, untuk tipe yang kedua ada monograph. Nah, untuk tipe monograph ini ketika kita klik details ya, hal-hal yang Anda butuhkan adalah yang pertama ya tentu saja judul ya. Nah, untuk bagian abstrak ini bisa dikosongkan. Bisa juga Anda isi jika misalnya monograf atau tipe dari monograf, misalnya kita ke bawah ya, ini tipe dari monograf misalnya dalam bentuk dalam bentuk working paper ya. Jika Anda memiliki laporan penelitian atau laporan pengabdian pada masyarakat yang belum diterbitkan ya, Anda belum terbitkan dalam bentuk artikel jurnal, Anda bisa masukkan di bagian sini ya. Atau Anda memiliki laporan-laporan lain ya, laporan ilmiah lain yang belum sempat Anda terbitkan ya, Anda bisa masukkan di bagian sini ya. Silahkan Anda mengetik judul, kemudian abstraknya jika ada ya, kemudian jenisnya ya. Jadi working paper untuk penelitian-penelitian, misalnya penelitian dalam skim penelitian dikti atau skim pengabdian dari dikti. Kemudian creators, di bagian creators tadi sama ya dengan yang lain. Silahkan masukkan semua nama penulis yang berkontribusi. Kemudian selanjutnya ya, di bagian contributors dilewati. Nah, kemudian di bagian division ini yang harus diisi, di mana Anda akan menyimpan file tersebut. Kemudian untuk status silahkan pilih apakah telah terpublish atau tidak, karena ini biasanya untuk untuk laporan penelitian ya biasanya belum terpublish ya, sehingga
kita pilih unpublished. Untuk institution silahkan pilih Universitas Sulawesi Barat, ya. Silahkan diketik ya Universitas Sulawesi Barat. Kemudian department, ya. Ini merupakan departemen Anda atau program studi Anda. Silahkan pilih Anda masuk di program studi apa, misalnya agribisnis ya. Kemudian tempat dari publicationnya ya biasanya di Majene ya. Kemudian publishernya siapa? Misalnya di Unsulbar. Misalnya Anda akan mengunggah dokumen hasil penelitian, ya laporan hasil penelitian, ya silahkan Anda ketik LPPM Unsulbar. Jadi dokumen laporan hasil penelitian atau dokumen laporan hasil pengabdian yang tidak terpublish ya, atau tidak dibuat dalam bentuk artikel. Untuk publishernya silahkan pilih LPPM Unsulbar, silahkan diketik LPPM Unsulbar. Kemudian jumlah halamannya berapa ya, kemudian tahun dikumpulkan tahun berapa. Kemudian di sini silahkan Anda pilih completion ya, tahunnya berapa, kemudian pilih completion. Nah, setelah itu kemudian isi kontak email address ya, silahkan diisi, kemudian silahkan Anda mengklik next. Nah, ini untuk laporan penelitian dari dosen atau laporan pengabdian dari dosen ya. Anda bisa memilih tipe item monograf. Kemudian kita kembali ke tipe item selanjutnya. Ya, jika Anda memiliki proceeding yang belum sempat diterbitkan atau proceeding telah diterbitkan tapi oleh pihak penyelenggara workshop misalnya atau pihak penyelenggara seminar nasional tidak menerbitkan artikel tersebut dalam bentuk online, Anda bisa memasukkan di bagian conference or workshop item. Silahkan Anda mengklik ini ya, conference or workshop item, kemudian silahkan Anda mengupload filenya ya pada bagian upload. Nah, apa saja yang dibutuhkan yang harus dilengkapi ya, silahkan kita lihat pada bagian details. Nah, pertama tentunya title ya, judul. Kemudian ya, Anda bisa masukkan abstrak dari paper misalnya ya, bentuk paper yang Anda miliki yang Anda submit atau masukkan ke bagian proceeding tersebut. Kemudian nah, untuk tipe presentation, nah Anda bisa memasukkan di sini memilih paper jika Anda memasukkan tulisan Anda ke proceeding tersebut. Lecture ya, jika Anda ini memberikan materi ya, atau kuliah ya, dalam bentuk workshop ya. Kemudian pada bagian speech ini jika Anda melakukan oral presentation pada seminar ya, atau pada proceeding ya, pada saat seminar tersebut ya. Kemudian jika Anda berpartisipasi sebagai pembuat poster ya, Anda silahkan pilih poster ya. Kemudian jika Anda berpartisipasi sebagai keynote speaker, silahkan pilih keynote. Ini merupakan pilihan jenis atau tipe presentation yang bisa Anda pilih pada saat Anda melakukan conference ya, atau melakukan sebuah workshop. Nah, untuk proceeding sendiri biasanya kita berpartisipasi sebagai penulis ya, yang memberikan makalah atau tulisan yang dimasukkan ke proceeding, atau bisa juga sebagai speech ya. Artinya apa? Kita memasukkan makalah kemudian ya kita bertindak memberikan oral presentation. Nah, kemudian pada bagian creators sama sebelumnya, silahkan masukkan nama pengarang ya, atau nama penulis dari artikel yang Anda masukkan di proceeding tersebut. Kemudian untuk contributors lewatkan saja. Untuk division sama, silahkan Anda memilih tempat di mana Anda akan menaruh file yang akan Anda unggah ini. Kemudian untuk publication detailnya silahkan Anda pilih jika memang proceeding tersebut telah mengalami proses review ya, Anda pilih yes ya. Jika paper Anda tidak mengalami proses review sebelumnya, maka Anda silahkan pilih no. Review di sini maksudnya adalah direview ya oleh seorang atau dua orang reviewer atau lebih, yang kemudian nantinya akan diberikan correction dan diterima oleh reviewer, kemudian di-approve oleh editor. Kemudian untuk status ya,
Silakan Anda pilih apakah publish atau tidak. Ya, biasanya untuk proceeding ya terpublish, akan tetapi biasanya publishnya hanya dalam bentuk offline. Nah, kemudian selanjutnya untuk date, ya silakan Anda ketik tahun berapa artikel Anda diterbitkan. Kemudian tipenya adalah ya publication. Ya, kemudian nah, ini adalah halaman dari artikel Anda pada proceeding tersebut. Page rank-nya halaman berapa hingga halaman berapa. Saya berikan contoh. Nah, di sini saya memiliki sebuah proceeding yang tidak diterbitkan secara online oleh penerbit, ya, yang dilakukan pada Seminar Nasional Pertanian Unisan pada tahun 2018. Nah, ini proceeding Seminar Nasional Pekan Pembangunan Pertanian dilakukan di Gorontalo pada tanggal 22 hingga 24 Maret tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Iksan Gorontalo. Nah, untuk bagian detail, silahkan masukkan judul dari paper yang Anda masukkan. Misalnya pada proceeding ini saya memiliki tulisan yang berjudul ini implementasi sistem agroforestry sebagai solusi pertanian berkelanjutan di Gorontalo. Nah, silahkan Anda copy judulnya, ya. Kemudian pastekan, tempelkan di bagian title. Nah, ingat untuk penulisan judul ini harus dimulai dengan huruf besar, kemudian diikuti dengan huruf kecil di setiap suku kata. Implementasi. Nah, untuk kata penghubung dimulai dengan huruf kecil sebagai seperti ini format dari penulisan title. Kemudian abstrak, silakan Anda masukkan abstrak dari paper Anda. Ini silakan Anda atur. Biasanya jika di copy dari PDF, maka ini akan banyak spasi ya yang terbentuk, makanya Anda harus mengeditnya ya dengan menghapus. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu ya silahkan Anda pilih, misalnya pada proceeding tersebut Anda berperan memberikan oral presentation, Anda pilih speech. Jika Anda tidak berpartisipasi sebagai oral presentation, silahkan Anda pilih paper saja. Kemudian masukkan semua nama contributors. Ya, di sini nama contributorsnya adalah Meriati Ayu, Indrianti, dan Ulfiasi. Nah, silahkan untuk nama contributors di sini, untuk nama family name diambil dari nama belakang dari penulis dengan jumlah satu suku kata. Nah, karena namanya Meriati Ayu Indrianti, sehingga yang diambil adalah Indrianti saja. Silahkan Anda ketik nama Indrianti. Kemudian nama depannya adalah Meriati Ayu. Meriati Ayu. Nah, ini formatnya ya harus title case. Meriati Ayu. Nah, kemudian nama kedua. Nah, nama pengarang kedua adalah Ulfiasi. Ya, silahkan di copy, kemudian tempelkan. Nah, Ulfiasi. Nah, untuk ini nama contributors yang perlu diperhatikan adalah penginputan nama contributors harus mengisi family name dan given name. Nah, jika tidak maka Anda akan diminta kembali untuk mengisi given name-nya. Ya, family dan given name ini tidak boleh kosong. Sehingga cara untuk mengatasi hal ini, Anda bisa menggandakan nama Anda, nama depan, nama belakang, ya silahkan diisi. Nah, nama depan dengan nama belakang dengan nama yang sama. Ya. Ini cara untuk mengisi creators jika nama pengarang hanya terdiri dari satu suku kata saja.
Kemudian bagian selanjutnya dilewati saja, kemudian dipilih ya divisi mana, di bagian mana Anda akan menyimpan file yang akan diunggah ini. Ya, saya akan pilih agribisnis ya. Kemudian setelah itu publication detailnya, apakah ini telah melewati proses review atau tidak. Ya, silakan pilih yes jika telah melewati proses review. Jika tidak, silakan pilih no. Ya, kemudian setelah itu statusnya terpublish atau tidak. Ya, karena ini telah terpublish ya silahkan pilih publish. Kemudian tahunnya berapa ya, tahun terpublishnya berapa, ini tahun 2018 ya sehingga kita ketik tahun 2018. Nah, untuk bulannya ini Maret, bulan Maret, kemudian hari tanggal 22 ya, tanggal 22 sampai 24, ini tanggal 24, kita pilih tanggal 24 saja ya, silakan Anda pilih tanggal 24. Kemudian date type-nya, tipenya adalah publication. Kemudian ini yang penting untuk diisi juga page rank-nya atau halaman dari artikel yang Anda masukkan ke proceeding tersebut. Ini tadi yang dimasukkan, ini halaman berapa, ini halaman 2 ya, mulai dari halaman 2 hingga halaman 6 ya, halaman 2 hingga halaman 6, jadi tulis 2 hingga 6. Kemudian untuk advisory URL-nya karena tidak diterbitkan secara online, ini tidak ada, dikosongkan saja. Kemudian setelah itu ya, scroll ke bawah, ini event title, silakan diisi dengan judul dari eventnya ya. Kegiatannya ini adalah ini ya, Pekan Pembangunan Pertanian ya. Pekan Pembangunan Pertanian, silahkan di copy saja. Jadi nama seminarnya adalah Pekan Pembangunan Pertanian. Nah, kemudian event type ya, untuk tipe eventnya apa ya, conference ya. Kemudian event location di mana, ini tadi di Gorontalo ya, Gorontalo. Nah, tanggal eventnya tadi ya, ini tanggal 22 hingga 24 Maret tahun 2018. Nah, kemudian setelah itu silakan Anda klik next. Kemudian kita kembali lagi ke item tipe. Nah, tipe itemnya yang selanjutnya ada book ya. Apa detail dari booknya, kita lihat ya, sama ya, judul dari buku, kemudian abstrak jika ada silahkan diisi, kemudian creators, nama pengarang semua, kemudian setelah itu divisi di mana file tersebut akan ditempatkan, kemudian selanjutnya referred, apakah telah direview atau belum, kemudian statusnya apa, apakah terpublikasi atau belum, kemudian tanggal terpublikasinya tanggal berapa ya, kemudian pilih date type yang di atas ini apa, apakah dia dalam bentuk date tipenya publikasi atau tidak, atau yang lain ya misalnya, kemudian tempatnya di mana diterbitkan atau kota penerbitnya di mana, kemudian penerbitnya siapa ya, misalnya Andi Offset misalnya Andi Offset, jumlah halamannya berapa, kemudian volumenya jika ada, nomor jika ada, kemudian ISBN berapa. Nah, kemudian setelah itu kontak email address Anda, dan selanjutnya klik next. Nah, untuk buku seperti ini detailnya. Kemudian kita kembali ke tipe item selanjutnya. Untuk tesis ini sudah saya berikan, sediakan tutorial tersendiri. Kemudian untuk paten ya, kita lihat detailnya apa-apa yang dibutuhkan untuk diisi. Ini ada title, judul, kemudian untuk abstrak tidak ada ya, untuk paten abstraknya hilangkan saja. Kreatorsnya siapa, nama penemu dari paten.
kemudian divisinya apa ya, misalnya patennya di bidang agribisnis, diklik agribisnis, kemudian tahun dari patennya ya, apakah telah terpublikasi ya, biasanya terpublikasi, kemudian paten applicant. Nah, di sini silahkan Anda isi dengan nama individu atau lembaga yang telah menerbitkan paten tersebut. Kemudian bagian identification number isikan dengan nomor dari paten tersebut. Kemudian di bagian ini dilewatkan saja, terakhir kontak email address Anda. Kemudian setelah itu klik next. Nah, ini untuk paten, tipe itemnya paten. Kemudian kita lihat tipe item yang lain. Nah, untuk yang lain ini tidak begitu penting ya. Silahkan Anda, misalnya Anda memiliki gambar atau video ya, atau tutorial dalam bentuk video atau audio, silahkan Anda pilih video atau audio ya, jika Anda memiliki karya berupa video atau audio. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah tipe, kemudian bagian kedua di bagian upload ya, Anda diminta untuk mengupload ya tipe ya, semua tipe item yang telah Anda pilih tadinya ya. Nah, kemudian pada bagian ini upload, Anda diminta untuk mengunggah file yang dibutuhkan ya. Ya, misalnya Anda tadi yang memilih item tipe conference ya, dalam untuk proceeding silahkan Anda pilih choose file, kemudian Anda upload ya, proceeding tersebut. Nah, ini dia proceedingnya. Nah, kemudian setelah berhasil terupload, silahkan Anda memilih ini show option. Nah, kemudian Anda atur ya. Nah, pada bagian konten silahkan Anda pilih jenis dari artikel Anda. Misalnya di sini accepted version, artinya ini telah diterima. Nah, kemudian tipenya teks sudah benar. Kemudian untuk description ini Anda bisa ngetik ya, proceeding seminar nasional. Nah, ini hanya untuk mempermudah sehingga nantinya di bagian atas ini ya, teks ini memiliki judul ya. Misalnya proceeding seminar nasional pertanian Unisan ya. Nah, kemudian pada bagian visible to silahkan Anda pilih anyone saja agar proceeding Anda bisa dibaca atau dilihat oleh semua user, baik user yang terdaftar di reduksi maupun tidak terdaftar di reduksi Fabertaut Sulbar. Kemudian bagian license ini dilewatkan saja, di bagian ini juga tahun dilewatkan saja. Kemudian language ini silahkan Anda isi dengan bahasa yang Anda gunakan ya. Tentunya bahasa yang digunakan pada paper yang Anda masukkan pada proceeding tersebut. Misalnya di sini Indonesian. Kemudian setelah itu silahkan Anda klik update metadata. Nah, sehingga pada file Anda akan terlihat seperti ini ya, teks proceeding seminar nasional pertanian Unisan. Nah, kemudian ini termasuk yang accepted version tipenya. Kemudian visible to-nya anyone. Baik, setelah itu silahkan klik next. Nah, pada bagian detail tadi ini, ya ini tadi yang sebelumnya sempat kita bahas ya. Anda diminta untuk mengisi semua detail-detail keterangan-keterangan yang dibutuhkan pada bagian isi dari paper yang Anda masukkan atau Anda terbitkan pada conference atau proceeding tersebut. Nah, kemudian setelah itu setelah terisi semua ya, ini bagian contributors, kemudian divisions, kemudian di bagian ini publication detail ya. Kemudian setelah itu silahkan Anda klik next. Kemudian
Ya, pada bagian subjek ini silakan Anda pilih subjek mana yang sesuai dengan tipe item yang telah Anda masukkan. Misalnya tadi ini ya, yang saya berikan contoh berupa paper ya, yang dimasukkan pada proceeding. Ya, ini karena judulnya tadi ini ya, implementasi sistem agroforestry sebagai solusi pertanian berkelanjutan. Artinya apa? Subjeknya ya, ini adalah pertanian ya, agriculture. Ya, silakan Anda pilih agriculture. Ya. Klik add. Maka ya ini akan bertambah di bagian atas agriculture. Kemudian ini ada agroforestry ya, artinya kehutanan. Ya, forestry. Nah, untuk bagian subjek Anda bisa memilih lebih dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, jika subjek yang berhubungan dengan penelitian Anda cukup luas. Nah, kemudian setelah itu silahkan klik next. Nah, kemudian ini merupakan langkah terakhir dari proses deposit dari item yang Anda unggah. Ya, silahkan jika Anda telah yakin bahwa semua keterangan-keterangan yang telah Anda isikan dengan benar, ya silahkan Anda klik deposit item now. Kemudian akan muncul keterangan di sini item has been deposit, artinya Anda telah berhasil melakukan deposit dari item Anda, atau dengan kata lain Anda telah berhasil mengunggah artikel ilmiah ya, yang hendak Anda unggah tadi. Nah, kemudian akan ada keterangan di sini ya bahwa item yang Anda upload itu tidak akan terbit ya, sebelum ya dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh editor. Nah, sehingga ya ketika Anda mengklik pada bagian manage deposit ini di bagian kiri. Nah, di bagian manage deposit maka item yang telah Anda berhasil unggah tadi ini akan berada pada list di bagian atas ya. Ya, kemudian di bagian item status ini akan tertulis under review yang menunjukkan bahwa item yang telah Anda deposit tadi ini telah masuk ke meja editor ya. Kemudian itu editor akan melakukan proses pengecekan apakah item atau persyaratan-persyaratan atau keterangan-keterangan yang telah Anda masukkan tadi, yang telah Anda deposit itu sudah sesuai, sudah lengkap atau belum. Ketika semua persyaratan, semua keterangan-keterangan telah Anda isi dengan benar, maka langkah selanjutnya editor akan menerima ya, approve artikel atau item yang telah Anda deposit, dan kemudian status dari ini, item status akan nantinya berubah menjadi live archive seperti yang di bawah ini ya. Akan berubah menjadi live archive. Jika status item yang telah Anda unggah berubah menjadi live archive, hal ini menunjukkan bahwa dokumen yang telah Anda unggah ini telah diterima dan telah live archive atau telah dipublikasikan ke reduksi Webbertaut Unsulbar. Nah, Anda bisa melihat apakah item yang telah Anda unggah ini telah live archive atau telah dipublikasikan di reduksi Webbertaut Unsulbar dengan cara masuk ke bagian home. Ya, Anda bisa mengklik home. Kemudian pada bagian bawah Anda ada scroll ke bawah. Maka pada edisi terakhir ya seharusnya artikel Anda berada di bagian atas ya, list pada bagian atas ya. Ya, demikian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.